Kita beralih ke seputar dunia pendidikan. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kurikulum. Hal itu dilakukan demi Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana anak-anak bisa lebih mengembangkan kreativitas dan minat. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak memang merdeka tetap dalam arti belajar, tapi minat dan bakat apa yang mereka inginkan itu tercapai. Nah, tentunya dalam hal kreativitas yang positif. Kurikulum Merdeka yang sudah ada tahun ini ya di SMK Negeri 48, menurut saya sudah sangat walaupun saya belum mengajarin sih sebenarnya, tapi kalau dilihat dari rancangannya atau tujuan kurikulumnya itu sangat bagus ya, karena itu memberikan keleluasaan bagi sekolah, guru untuk mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Jadi kita tidak berpatokan lagi tentang materi-materi yang sudah disediakan, tapi kita hanya diberi garis-garisnya saja, di mana dari garis-garis tersebut kita dikasih keleluasaan untuk mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan karakter yang dia miliki, kemampuan apa yang dia miliki, lalu kita kembangkan sesuai dengan minat dan bakat potensial yang mereka miliki. Jadi jika implementasinya sesuai, maka kurikulum ini bisa jadi suatu loncatan yang sangat bagus bagi perkembangan anak-anak yang ada di Indonesia. Keuntungan atau manfaat dari kurikulum Merdeka menurut saya adalah lebih fokus pada materi yang esensial. Kemudian guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Menurut saya, kurikulum Merdeka itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihannya contohnya adalah kurikulum Merdeka menumbuhkan karakter berani, percaya diri, dan juga kreativitas pada siswa-siswa. Karena kita pada saat kurikulum Merdeka itu dituntut dengan pembelajaran dengan cara presentasi, di mana itu membutuhkan kepercayaan diri bagi para siswa-siswa, dan nantinya akan terbiasa sehingga bisa dilakukan di masa yang akan mendatang. Sedangkan sisi kekurangannya adalah kita baru saja memahami kurikulum 13, tetapi sudah dituntut untuk bisa memahami kurikulum Merdeka. Di situ membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin pada tahapan yang pertama mungkin menjadi kurang efektif. Ditambah lagi dengan faktor karena kemarin habis ada pandemi COVID-19, di mana sistem pelajaran menjadi online dan sekarang sudah menjadi offline lagi. Di situ membutuhkan waktu untuk beradaptasi kembali. Dengan pulang yang hingga sore, dengan pembelajaran tatap muka, itu membutuhkan waktu. Jadi menurut saya kurikulum Merdeka ini inovatif, cuman harus membutuhkan waktu untuk menerimanya. Saya akan menanggapi dampak positif dari adanya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah anak tidak lagi belajar secara sama. Maka justru kurikulum ini memberikan ruang terbuka untuk anak mengeksplorasi dan mengekspresikan keinginan minatik yang baik. Menurut saya mengenai adanya kurikulum Merdeka ini membuat siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Pemerintah juga memberikan kebebasan mengenai kurikulum Merdeka ini kepada siswa di sekolah. Selain itu, siswa lebih banyak waktu untuk berdiskusi saat pembelajaran.
Menurut aku kurikulum ini tuh sama aja dengan kurikulum yang dulu-dulu. Banyak tugas kelompok, kerkom, dan lain-lain. Mungkin bedanya tuh di akhir tugas ini kita bakal dikasih proyek besar sama guru mapel masing-masing gitu aja sih. Menurut saya tentang kurikulum mereka yaitu pendidikannya kurang seru, pembelajarannya juga susah dipahami. Menurut saya ini ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin yang pertama saya sebutkan adalah kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah menurut saya kurikulum merdeka ini menjadikan siswa lebih mandiri dalam belajar, dan juga kurikulum ini membantu siswa untuk belajar sesuai dengan mata pelajaran yang mereka suka. Jadi seperti yang kita tahu, kurikulum merdeka ini kalau di tingkat SMA yang setahu saya itu bisa memilih mata pelajaran yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa belajar tentang apa yang mereka sukai. Itu kelebihannya. Dan juga kan siswa mungkin lebih banyak belajar sama teman-temannya, belajar sekelompok gitu. Jadi itu bisa menjadikan mereka lebih mandiri dalam belajar. Dan kekurangannya adalah menurut saya, seperti yang kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini lebih banyak siswa-siswi yang presentasi ke depan dibandingkan dengan guru. Jadi kekurangannya itu menurut saya mungkin banyak dari murid-murid yang kurang memahami materinya karena harus memahami materi dari apa yang dipresentasikan temannya, dan mungkin apa yang dipresentasikan temannya itu belum tentu mereka paham, dan kayak cara mempresentasikannya itu belum tentu bisa dipahami sama teman-temannya. Jadi beberapa siswa mungkin ada yang kurang paham sama materinya karena sistem kurikulum merdeka ini. Pendapat saya mengenai kurikulum merdeka yaitu kurikulum ini cukup membantu bagi para siswa dan siswi sekarang karena mereka dapat mempelajari tentang mata pelajaran yang mereka minati dan belajar untuk bekerja sama di dalam tim dalam artian kerja kelompok. Tapi mungkin bagi beberapa anak kerja kelompok dalam kurikulum merdeka ini cukup sulit dilakukan karena mereka harus bersosialisasi dengan orang lain selama kurang lebih 2 tahun mereka belajar lewat daring atau PJJ. Menurut saya, kurikulum merdeka memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah kurikulum merdeka, berhubung ini kurikulum yang baru, masih banyak orang-orang yang belum paham ataupun siswa-siswi tentang sistem pembelajaran yang dilaksanakan atau dilakukan oleh kurikulum merdeka tersebut. Akan tetapi di balik hal itu, kurikulum merdeka memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan pertama adalah pembelajaran yang lebih terbuka, yang lebih mampu menimbulkan atau membuat potensi siswa dan siswi lebih berkembang. Selain itu, kurikulum merdeka juga sangat berpengaruh kepada siswa SMA, karena tidak adanya pembelajaran peminatan.